Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak-anak Ibu di kelas 10 MPLB. Bagaimana kabar sekalian? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas materi tentang bagaimana cara pengetikan surat resmi dengan menggunakan bahasa Inggris. Oke, bisa kalian lihat pada materi di layar yang Ibu bagikan. Oke, kalian bisa lihat pada layar yang Ibu bagikan. Pada pengetikan surat resmi bahasa Inggris, hampir sama dengan pengetikan surat resmi dengan bahasa Indonesia. Hanya istilah-istilahnya itu dari bahasa Indonesia berubah menjadi bahasa Inggris. Yang pertama, kita bisa lihat di atas, di sini ada letterhead. Letterhead itu merupakan kop surat atau nama perusahaan yang berada di atas dari surat atau kertas surat. Isinya adalah nama perusahaan, kemudian alamat lengkap dari perusahaan, berikut jalan, nomor telepon, fax, dan juga alamat email dari perusahaan tersebut. Nah, satu perangkat ini disebut dengan letterhead. Berikutnya ada letter date. Apa itu letter date? Letter date merupakan tanggal dari pembuatan surat yang dilakukan di hari surat itu dikeluarkan. Di sini contohnya 29 Juni 2018. Nah, penulisannya bagaimana? Tanggal terlebih dahulu, bulan, kemudian tahun dari dikeluarkannya surat tersebut. Masuk ke alinea berikutnya. Di sini ada reference. Apa itu reference? Reference merupakan nama dari perusahaan yang ingin kita tuju. Contohnya di sini adalah PT Wajah Bersinar atau PT Biandika Jaya atau PT Air Raya Merdeka dan lain-lain. Lalu di bawahnya ada alamat dari perusahaan yang ingin dituju. Contohnya adalah Jalan Raya Pasar Minggu nomor 99 Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia. Nah, alamat ini dalam persuratan resmi bahasa Inggris disebut dengan inside address, ya. Jadi inside address itu adalah alamat dari perusahaan yang ingin kita kirimkan suratnya. Lalu berikutnya ada attention line. Attention line itu adalah nama dari orang yang ingin kita tuju. Bisa Mr. Sultan, bisa Mrs. Rahma, bisa Mr. Diandra, dan lain sebagainya. Di sini ada tulisannya attention-nya itu siapa, dan dalam istilahnya itu adalah attention line. Kemudian ada subject matter. Subject matter itu merupakan jika di dalam istilah persuratan bahasa Indonesia, subject matter itu disebut juga dengan perihal. Jadi perihalnya itu surat penawaran, perihalnya itu surat perjanjian kerjasama, perihalnya itu adalah surat panggilan pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, dalam istilah surat resmi bahasa Inggris, perihal itu diistilahkan dengan subject matter. Nah, di sini di contoh ini subject matter-nya adalah beautiful serum and cosmetic. Lalu dalam persuratan resmi bahasa Inggris, dalam menggunakan bahasa Inggris, subject matter itu tidak berada di sisi kanan ataupun sisi kiri, tapi menggunakan rata tengah. Jadi ini pengetikan surat resmi bahasa Inggris
secara internasionalnya untuk subject matter itu berada di tengah paragraf. Jadi tidak di rata kanan, tidak di rata kiri, tidak di rata kanan kiri, tapi berada di tengah dari paragrafnya. Lalu ada salutation. Salutation itu merupakan salam pembuka. Di sini bisa dear sir, bisa dear miss, dear Mrs, dan lain-lainnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Apabila laki-laki bisa disebut dear sir gitu. Contohnya bisa kalian lihat di materi yang Ibu bagi. Jadi bisa berubah-ubah di sini sesuai dengan kebutuhan tujuan dari yang kita ingin sampaikan. Jika tujuannya ke perempuan, ibu-ibu, nyonya, ya bisa Mrs, bisa Miss gitu. Berikutnya, di sini ada beberapa paragraf. Yang pertama, isinya thank you for your inquiry letter of June 25, 2018, asking for catalog and price list of our cosmetics. We have pleasure to send our catalog, which give you full details about our products, include price and business terms. We will be glad to have your order as soon as possible. Nah, kalimat ini yang berada di dalam paragraf ini disebut dengan body of letter. Body of letter adalah isi inti dari surat yang kalian kirimkan. Next, itu ada comes closer atau disebut dengan salam penutup. Atau bisa juga disebut dengan complementary close. Salam penutup di sini your sanctuary. Bisa juga ada juga kalimat-kalimat yang lain yang bisa kalian gunakan sebagai salam penutupnya. Lalu di sini ada signature. Signature itu adalah tanda tangan. Si penanda tangan pejabat yang menandatangani itu, signature itu di dalamnya ada tanda tangan yang menandatangani surat, kemudian ada nama si penanda tangan, dan kemudian ada juga jabatan dari si penanda tangan. Ketiga macam ini dijadikan satu di dalam istilah bahasa Inggris, persuratan resmi itu istilahnya adalah signature. Dan berikutnya itu ada inisial. Inisial adalah singkatan nama dari yang mengetik suratnya. Kemudian enclosure itu adalah lampirannya. Lampiran jika kalian ingin melampirkan, contohnya di sini katalog, bisa juga lampirannya adalah daftar hadir, bisa juga daftar konsumsi sesuai dengan kebutuhannya pokoknya ya. Itu disebut dengan enclosure atau kalau bahasa Indonesianya itu adalah lampiran. Baik, materi untuk pembahasan tentang pengetikan surat resmi dalam bahasa Inggris itu Ibu sampaikan di video ini agar kalian lihat dan kalian perhatikan dengan seksama letak-letaknya dari mulai letterhead, letter date, reference, inside address, attention line, subject matter, salutation, body of letter, conclusion, signature, initial, dan enclosure. Itu kalian lihat letak-letaknya. Jangan sampai salah dalam penempatannya. Dan insya Allah nanti di hari Kamis kita akan praktik untuk mengetik surat dalam bahasa Inggris di ruang lab OTK. Oke, sekian materi ini Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahami walaupun singkat,
Tapi jika kalian pelajari secara berkelanjutan, jika kalian lihat dengan seksama, maka kalian akan bisa mengerti. Nah, bagaimana tata letak dari pengertian surat resmi dalam bahasa Inggris. Oke, Ibu akhiri video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas like and subscribe-nya. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Assalamualaikum.